Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Hasna Mulia dengan NIM 112311455. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PPH pasal 21 dan pasal 26 serta Natura berdasarkan PMK nomor 66 tahun 2023. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep pajak. Jadi sebenarnya apa sih pajak itu? Jadi pajak itu merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara dan bersifat memaksa. Walaupun kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung, pajak memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai pembangunan dan berbagai fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Selanjutnya itu ada PPH pasal 21. Jadi PPH pasal 21 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya seperti gaji, tunjangan, dan bonus. Jadi ketika seseorang bekerja dan menerima gaji, itu biasanya pajak ini langsung dipotong oleh perusahaan. Selanjutnya itu PPH pasal 26. Nah, berbeda dengan tadi, pajak penghasilan pasal 26 itu dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Misalnya, jika ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka penghasilannya itu akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20% dari jumlah bruto. Selanjutnya ada subjek pajak. Nah, subjek pajak dalam PPH pasal 21 ini meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan tenaga ahli yang menerima penghasilan. Sedangkan untuk PPH pasal 26, subjek pajaknya adalah wajib pajak luar negeri. Selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak dalam PPH pasal 21. Itu objek pajaknya bukan hanya gaji, tetapi juga tunjangan, bonus, serta imbalan dalam bentuk lain, termasuk natura dan kenikmatan. Selanjutnya ada tarif PPH 21. Nah, untuk tarif PPH pasal 21 ini itu menggunakan sistem progresif. Artinya, semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Selanjutnya, natura dan kenikmatan. Nah, natura ini adalah imbalan dalam bentuk barang seperti mobil atau rumah. Lalu untuk kenikmatan itu sendiri apa sih? Nah, kenikmatan itu adalah imbalan dalam bentuk fasilitas seperti kendaraan dinas atau tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada PMK nomor 66 tahun 2023. Nah, berdasarkan PMK nomor 66 tahun 2023, natura dan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan pada dasarnya itu sudah termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Artinya, fasilitas yang diberikan perusahaan kepada pegawai itu kini dapat dihitung sebagai penghasilan dan dikenakan pajak. Selanjutnya ada pengecualian natura. Berapa yang dikecualikan dari natura itu antara lain ada makanan dan minuman untuk seluruh pegawai, fasilitas kerja seperti seragam, serta fasilitas tertentu yang memang diperlukan dalam pekerjaan. Selanjutnya itu ada batasan natura. Nah, terdapat batasan tertentu terhadap natura itu, misalnya ada kupon makan maksimalnya itu 2 juta rupiah per bulan. Lalu ada bingkisan juga, bingkisan itu maksimalnya 3 juta rupiah per tahun. Lalu ada fasilitas tempat tinggal, itu maksimalnya itu 2 juta rupiah per bulan. Jika melebihi batas tersebut, maka selisihnya itu akan dikenakan pajak. Selanjutnya itu ada dasar penilaian.
penilaian natura dan kenikmatan juga itu berbeda. Nah, untuk natura itu berupa barang yang digunakan nilai pasar, sedangkan untuk kenikmatan itu berupa fasilitas yang digunakan biayanya itu dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada contoh kasus. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus untuk kita lebih memahami dari PPh pasal 21 ini dan pasal 26. Kasusnya seperti ini. Misalnya seorang pegawai itu menerima gaji sebesar 10 juta rupiah, lalu tunjangan 1 juta rupiah dan fasilitas apartemen sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk perhitungannya, jadi diketahui bahwa batas bebas pajak untuk fasilitas tempat tinggal itu kan 2 juta rupiah, maka yang dikenakan pajak itu hanya selisihnya, yaitu 5 juta dikurangi 2 juta, sehingga sebesar 3 juta rupiah. Jadi total penghasilan yang dikenakan pajak adalah 14 juta rupiah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.